Saudaraku, Daud cukup lama tinggal sebagai orang asing, dan dikatakan orang asing tersebut ada orang-orang yang benci perdamaian, tidak suka perdamaian. Itu sesuatu yang sangat sulit. Semua pasti menginginkan perdamaian, tetapi bagaimana jika kita tinggal di antara orang-orang yang tidak suka perdamaian? Segala sesuatu bisa menjadi besar dan diperbesar. Kalau istilah kita, orang-orang yang tinggal di daerah-daerah kita, yang kecil menjadi besar, kriwikan jadi grojokan, tetesan-tetesan itu kemudian jadi air terjun. Jadi sesuatu yang sangat kecil tetapi digosok-gosok sampai kemudian menjadi besar. Ya, kalau kita tinggal di antara orang-orang yang tidak suka damai, segala sesuatu dipersoalkan, hal-hal yang kecil dipersoalkan sampai menjadi besar supaya timbul satu pertikaian, percekcokan, konflik. Dan kemudian ketika ada konflik, tidak dibicarakan untuk menyelesaikan masalah, tetapi justru untuk memperluas dan memperlebar masalah, sehingga jurang yang memisahkan atau jurang permusuhan itu tampak jelas. Dinding yang menjadi sekat satu dengan yang lainnya juga tampak jelas, sehingga terjadi konflik besar sampai tidak bisa diselesaikan, melibatkan hati, melibatkan pikiran, kemudian juga tampak jelas dengan pandangan mata dan juga ucapan-ucapan yang kasar, yang kotor, yang melukai satu dengan yang lainnya. Nah, dan mengatakan ternyata bukan hanya sebentar tinggal di antara orang-orang yang benci perdamaian itu, dan sebagai orang asing lagi, hingga itu kesulitan yang sangat luar biasa. Bahkan dikatakan kalau aku berbicara, wah, mereka kemudian justru membangkitkan apa yang dikatakan itu sebagai alasan untuk berperang. Hingga dalam situasi kondisi yang demikian, pilihan Daud adalah bergantung kepada Allah, sumber pertolongannya. Ia berdiam, tidak banyak bicara, tidak bicara, karena apapun yang dikatakan pasti akan dikembangkannya sebagai sebab permusuhan, sebagai sebab perang, sebagai sebab konflik, sebagai sebab friksi. Nah, ada kalanya kita tinggal di antara orang-orang yang ketika ada persoalan justru tidak memikirkan solusinya, bagaimana menyelesaikannya, bagaimana mengatasinya, bagaimana jalan keluarnya, tetapi justru itu dibangkit-bangkitkan untuk berhadap-hadapan, bukan untuk merangkul, bukan untuk menyelesaikan, bukan untuk memberikan solusi. Ya, oleh karena itu Daud lebih memilih diam. Silent is cool. Tetapi bukan berarti tidak aktif. Imannya, ketergantungannya kepada Tuhan betul-betul total, sehingga ia menantikan saat mana Tuhan menolong dan mempertaruhkan secara keseluruhannya kepada Tuhan, sebab yang memegang kedaulatan atas kehidupan setiap orang adalah Tuhan. Jadi kebergantungannya sangat luar biasa. Ya, kita belajar untuk berdiam, belajar untuk tidak banyak cakap, belajar untuk tidak banyak bicara, belajar untuk mengendalikan diri ketika kita pada situasi di mana orang-orang sudah tidak mau berdamai. Orang-orang, istilah kami adalah waton suloyo, bukan suloyo. Yang penting friksi dikembang tumbuhkan, pertikaian dibangkit-bangkitkan, atau bahkan juga model pikiran pemecah belah. Tidak suka kalau ada damai, tidak suka kalau ada rukun, tidak suka kalau ada kehidupan bersama yang harmonisnya. Kita temukan orang-orang yang demikian. Kalau kita berhadapan dengan orang yang demikian, lebih baik action yang pasti, yang jelas, action yang merangkul, action yang memberikan solusi, action yang membangunkan hubungan yang harmonis daripada banyak cakap. Karena ketika kita bicara, justru itu dipakai oleh mereka sebagai stimulasi untuk mematik permusuhan di antara satu dengan yang lainnya. Ya, saya kira apa yang dilakukan oleh Daud menjadi contoh bagi kita ketika kita berada dalam friksi dan konflik yang besar.
Jangan-jangan kalau kita bicara justru kita menjadi salah satu provokasi di antara provokator yang lainnya. Oleh karena itu berdiam diri dan bergantung serta minta pertolongan pada Tuhan, menantikan Tuhan bertindak, namun realisasi perbuatan kita harus merupakan solusi. Tuhan Yesus Kristus memberkati.